Bagian ketiga pada buku ini membahas tentang rahasia komunikasi. Bagian ketiga ini terdiri dari beberapa bab. Nah, ini ada bab yang membahas tentang percakapan. Nah, kebanyakan dari kita biasanya menurut buku ini ya, itu berusaha untuk mendominasi percakapan. Mungkin contohnya kayak misalnya dulu gue pernah dipelonco, misalnya waktu gue sekolah, lalu gue ceritalah ke penderitaan gue pada waktu gue mengalami perpeloncoan itu. Dan kalau umumnya orang akan berusaha menceritakan punya dia, tapi lebih parah ya, ketimbang menanggapi cerita gue, dia lebih memilih untuk bercerita tentang dia punya dan membuat itu lebih parah dari punya gue. Paham ya maksudnya ya? Mungkin kita pernah tuh nggak sengaja ngelakuin itu. Gue juga pernah ngelakuin itu. Kelupaan sampai gue mendominasi pembicaraan itu sampai gue lupa dengerin dia. Oke, terus obrolannya ringan dan usahakan banyak bertanya. Bertanya pun ada 2 pertanyaan. Ada pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Oke, kalau pertanyaan terbuka memancing orang untuk cerita. Ya, Pak, gimana ceritanya Bapak bisa kerja di situ? Pak, gimana sih sejarahnya nih Bapak ketemu sama Ibu? Pak, bagaimana Pak tinggal di sini? Enak? Nah, pertanyaan enak itu cenderung orang akan jawab enak gitu. Emang di bagian mana Pak yang enak? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan terbuka membuat orang dia akan terus berhayal untuk dia terus menceritakan pengalaman dia sendiri. Oke? Nah, kalau pertanyaan tertutup tuh mungkin contohnya Anda lagi naik busway. Ya, pertanyaannya adalah, Pak, mau ke Harmoni ya? Jawabannya ya atau tidak, ya. Terus biasanya dimulai dengan, apakah Anda pernah pergi ke Bali? Maka jawabnya adalah ya atau tidak. Jadi itu tertutup, bingung. Nanti kita mesti balik lagi, bikin pertanyaan lagi. Jadi kayak interview. Mungkin mau interview ya, jadi kayak jawab angket, jawab kuesioner gitu. Apakah Anda pernah makan ini, ya atau tidak gitu. Jawabannya cuma itu pertanyaan tertutup. Nah, teknisnya nih dibahas. Kalau kita ketemu sama orang, dan ini cenderung kita bisa pakai untuk orang baru ya. Mulailah dengan pernyataan. Contoh, wah cuaca kali ini panas ya Pak. Itu pernyataan. Lalu lanjut dengan pertanyaan terbuka. Gimana pendapat Bapak cuaca sekarang? Maka dia akan terus bercerita, ya kan? Iya nih hari ini panas banget. Emang kemarin Bapak ada pengalaman apa nih Pak panas begini? Dia akan terus bercerita, ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan adalah siapa, kapan, apa, kenapa, di mana, bagaimana, ya. Hindari kata-kata penghambat. Kata-kata penghambat itu yang tadi, pernahkah, apakah, ya, yang akan cuma dijawab ya atau tidak, ya, itu dihindarin. Terus mendengarkanlah dengan aktif. Nah, kata-kata penghambat ini teman-teman bisa lihat di halaman 95 di buku itu. Ya, mendengarkan dengan aktif. Mendengarkan itu berbeda loh dengan mendengar. Ya, mendengarkan itu kita masuk ke dalam ceritanya dia, menanggapi ceritanya tanpa nyela sama sekali. Nah, ini ada satu buku yang juga akan gue bedah, judulnya Listen Like a Dog. Kenapa kita harus mendengarkan dengan aktif? Karena kita pasti bakal dapat informasi gratis. Ya, di situ banyak contoh-contoh cerita informasi gratis. Pahami yang tersirat. Biasanya ada yang tersirat dari kata-kata mereka. Jadi ada orang tuh biasa mau nyampein sesuatu. Biasanya dia nggak mau langsung to the point. Dia akan ngasih kayak clue, dimana clue ini yang harus kita gali. Ya, kita gali pertanyaan lain. Pura-pura mendengarkan aja dengan mengulang kata-kata. Orang berasa kok, gitu. Ya, gue pernah cerita sama orang dan ada orang yang cuman kayak ngulang kalimat gue. Gue tahu dia nggak dengerin, cuman dia mencari celah supaya ada celah dia giliran dia ngomong. Oke, dan itu rasanya nggak enak kan? Nah, makanya kita mulai coba latihan nih kayak gini. Dibahas juga di bagian ketiga ini ada bab yang ngomongin soal menerima pujian. Kalau kita dipuji sama orang, terima aja. Wah, terima kasih Pak. Saya senang Bapak muji saya, ya. Atau misalnya, wah Bapak hebat banget ya pekerjaannya, jadi vice president di perusahaan A, gitu ya. Nah, biasanya kita kalau dipuji, umumnya yang gue perhatiin dan gue juga kadang-kadang gitu sih, enggak lah Pak, biasa aja, ya kita cenderung merendah, ya. Nah, terus ini ngomongin soal terima pujian.
di buku itu juga dibahas juga tentang memberikan pujian secara spesifik. Jadi kalau beri pujian itu harus spesifik, bukan yang contoh pakai bajunya, ada cewek dateng, dia pakai baju warna biru, cuma bilang wow bagus banget, udah gitu doang ya. Nah, yang lebih baik ada beberapa contoh sih di buku itu, tapi lebih baik adalah selera lu dengan warna itu bagus banget ya gitu. Lu bener-bener hebat ya dalam memilih memadu-madankan warna ya, hebat ya gitu. Jadi itu spesifik pujiannya. Nah, ada juga dikatakan hindari jebakan pada waktu kita komunikasi dengan orang. Yang pertama, jangan menyela ya, menyela tuh langsung cut ya, langsung cut. Gue sering tuh begitu, makanya gue ketampar banget sama buku ini. Jangan ngeluh, jangan mengutuk, jangan marah-marah ya. Hindari jawaban satu kata. Jadi kalau ada orang ngobrol sama kita, hindarilah kita cuma jawab oke, iya, oke, itu sangat nggak enak banget. Hindari memonopoli percakapan, jadi nggak memberikan kesempatan buat orang lain untuk ngomong. Ini kata buku ya, ini sih ngomongin gue banget nih. Aduh, gue bener-bener belajar banyak di buku ini. Kemudian hindari waktu ngobrol sama orang atau berkomunikasi menatap ke arah yang lain. Jadi eye contact itu penting banget ya. Kemudian ini lucu nih, hindari nafas naga ya, nafas naga. Usahakan bawa permen selalu. Jadi kalau komunikasi sama orang perlu bersadar diri ya gitu. Coba dicek dulu. Waktu kita kenalan sama orang baru, biasanya gitu aja. Udah, kita nggak pernah follow up lagi, kita nggak pernah nanya. Nah, tinggalkanlah kesan melekat. Ya, kesan melekat itu mungkin kalau boleh nih contoh ya, kenalan udah selesai ngobrol-ngobrol, Pak kapan-kapan kita kontak-kontak ya, ingat aja saya Herman Beruang misalnya gitu ya. Jadi dia akan kalau Beruang ingetnya Herman gitu, yang kacamata Pak ingetin ya gitu. Jadi ada kesan melekat yang nempel, yang usahakan ada benda atau barang yang membuat orang itu nginget gitu. Nah, terus kemudian selanjutnya kenali perasaan kita. Kita perlu tahu dulu kita nih tipenya mana, auditory, visual atau kinestetik.